Shalom Jemaat Gereja Best. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja Best. Gereja Best atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja Best yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja Best berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja Best menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja Best. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja Best juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube Best Job, di Instagram @bestjob.official, di TikTok @bestjob.id. Gereja Best juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja Best di @bestworship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja Best untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja Best. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja Best mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja Best Pontianak. Kami dari Gereja Best Samarinda. Kami dari Best Semarang. Kami dari Gereja Best Tanjung Pinang. Kami Gereja Best Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja Best.
Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Ada beberapa banyak hati yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Boleh saya lihat tangannya dilambaikan tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita datang untuk memuji dan menyembah. Bukan hanya penyembahan yang Tuhan rindukan di tempat ini malam hari ini, tapi Tuhan lebih rindu hati yang menyembah. Tuhan lebih rindu penyembah-penyembahnya. Bapak Ibu Saudara dan saya, amin. Kita akan mulai ibadah worship night malam hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama. Satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami sangat bersyukur dan bersuka cita karena Engkau. Karena kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan, kami tetap mengecap kebaikan Tuhan. Kami mengecap cinta dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami datang kembali membawa hati kami. Membawa korban pujian kami, penyembahan kami, mazmur kami. Kami rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan lewat nyanyian kami. Karena kami tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa balas kebaikan Tuhan selain kami memuji dan menyembah. Dan biar malam hari ini Engkau mengurapi ibadah worship night di tempat ini Tuhan. Kau beracara di tengah kami. Kau melawat setiap hati, Kau melawat setiap pribadi. Dan kami percaya pulang dari tempat ini, kami mendapatkan perkara-perkara yang ajaib. Kami mengalami Engkau secara pribadi, hidup kami dipulihkan, kami dikuatkan, dan kami memperoleh pengharapan yang baru. Kami membuka hati kami untuk menyembah Engkau malam hari ini. Lawat setiap umat-Mu, lawat setiap kami hamba-Hamba dalam nama Yesus. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Buka hatimu, kita sembah Tuhan sama-sama malam hari ini. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Katakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Nyanyikan lagi sama-sama. Dari yang telah kupinta,
kasih. Glory, haleluya. Thank you, Lord Jesus. Mazmur 65 berkata, berbahagialah orang yang dipilih Tuhan dan disuruh Tuhan masuk dalam pelatarannya yang kudus. Mereka akan dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ini hadirat-Mu Tuhan, ini mimbar kudus-Mu Tuhan, kami mau menyentuh
terus bersama dengan kami. Oh, terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Lagi berkata, di saat ku menyembah, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulih, tubuh kami disembuhkan dalam hadirat-Mu. Terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuh. Serukan lagi, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulih, tubuhku disembuhkan Yesus. Terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuh. Kami tahu, ku tahu Engkau telah menyembuh. Percaya lagi berkata, ku tahu Engkau telah menyembuhkan ku. Biar salam bagi Dia, haleluya. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore. Come on, sing to the Lord. Oh, come let us adore Him. Christ, oh, come we adore You. Oh, come let us adore. Come on, sing to the Lord. Oh, come we adore You, oh Lord. Oh, come let us adore Him. Come on, raise your hands and sing to the Lord. Oh, come let us. Everybody sing. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Sembah Engkau karena Engkau Tuhan yang pribadi, yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, kemuliaan. Engkau layak ditinggikan dari tempat ini Tuhan. Kita duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat. Jika kami datang pun hari ini Tuhan dengan beban berat, dengan masalah, dengan apa yang mungkin gak bisa diceritakan kepada manusia. Tapi percayalah firman Tuhan berkata, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita, Dia yang bisa memberikan kepastian saat tiada jalan. Katakan amin. Bahkan Dia memberikan pengharapan untuk kita di saat mungkin gak ada jalan yang terbuka bagi kita. Kita nikmati hadirat Tuhan hari ini.
Kita percaya pribadinya hadir di tempat ini, pribadi yang sangat baik. Dia adalah Bapa yang sungguh luar biasa. Mari proklamirkan lagu ini. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, ingat, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Walaupun pahit, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku, dengan iman katakan, jawaban. Panggil namanya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Mari panggil namanya, hanya nama Yesus, tiada yang lain, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Kalau ibu percaya, nyanyikan sama-sama. Katakan lagi, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Panggil namanya yang berkuasa. Hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, saat hadapi masalah, percayalah, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, yakinkan pada tubuh dan jiwa roh kita, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Katakan, hanya nama Yesus, 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 berikanku kepastian. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hanya Dia kepastian kita, hanya Dia jawaban kita. Katakan amin. Selama matahari masih bersinar, selama nafas berarti yang masih bisa kita hirup, berarti masih ada harapan, masih ada grace, masih ada anugerah Tuhan yang berlaku bagi kita. Tetap bertahan apapun masalah kita, keadaan kita, beban berat kita, tetap bertahan. Percayalah Tuhan akan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Katakan amin, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dengarkan lagu ini. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti, semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari
masih bersinar. Selama nafas hidup masih berhembus, Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nyanyi sama-sama. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Yang percaya nyanyikan sama-sama. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus, Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, amin. Yesus sanggup. Masih ada harapan. Selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus, Tuhan tahu dan Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Dia sanggup, ya Yesus sanggup. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Katakan, aku masih punya Tuhan. Katakan punya pengharapan. Punya pengharapan. Aku tetap percaya. Aku tetap beriman Tuhanku. Katakan, Yesus kekuatanku. Jemaat saja, deklarasikan malam hari ini hanya Dia. Aku masih punya Tuhan. Katakan, aku punya Tuhan, punya segalanya di dalam hidup ini, punya pengharapan, punya kepastian.
Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami boleh rasakan kekuatan-Mu nyata Tuhan. Kekuatan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan pada yang letih, lemah, lesu Tuhan, yang berbeban berat. Engkau memberikan sukacita buat kami, supaya kami kuat menanggung segala perkara di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari datang menyembah Tuhan lebih lagi hari ini. Dan katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, saat ku memuji-Mu, katakan Kau bertahan di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku, mari kita menyembah Tuhan. Kita gak sekedar bernyanyi hari ini, tapi kita menyembah Tuhan kita. Saat kami memuji-Mu, memuji-Mu, Kau bertata di atas. Katakan, angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, ku angkat, kami angkat hati kami, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sembah Tuhan lebih lagi. Katakan, ku angkat, ku angkat hati. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat tangan kita, katakan, pandang kekudusan-Mu. Ya, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus Tuhan, tiada yang lain. Kami tinggikan Yesus Tuhan, bawa kami lebih dan lebih lagi. Kau kuatkan kami, Kau berikan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah
Yesus, ku sembah Kau. Sujud, katakan di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk ini biar jadi kerinduan kita sama-sama. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Kami sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupmu hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Kami sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu memenuhi hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Dan ku tersungkur hanya menyembah-Mu Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Kehadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait dan ku tersungkur hanya menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarlah kasih, kemurahan, kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Bapa. Ini doa kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur buat fellowship kami, buat worship night ini Tuhan. In Jesus name we pray. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Suatu kemurahan, suatu kehormatan buat saya, Wawan Yap. Ada Pastor Henry, kita udah ketemu kemarin ya, Singapura. Jadi udah lama gak ketemu, kayak udah berasa setahun belum ya. Baru beberapa bulan lalu. Thank you juga Pastor Daeng, thank you. Saya cuma disuruh sharing, wah saya kaget juga ya, saya nggak khotbah, saya nggak bisa ngalahin Pastor Henry. Saya cuma sharing berdasarkan apa yang sudah saya lalui selama ikut Tuhan, 46 tahun berjalan, sebenarnya nggak 46 tahun, 46 tahun adalah usia saya, tapi berjalan kurang lebih 99 saya melayani pujian penyembahan, melayani full time di music, di pelayanan-pelayanan gereja. Jadi saya mengalami banyak hal naik dan turun di dalam kehidupan kekristenan. Tapi saya bersyukur bahwa saya punya Tuhan Bapa yang baik, yang setia, yang selalu sayang sama saya. Dan selalu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan dorongan buat saya pribadi lewat orang-orang yang ada di dekat saya. Jadi kalau saya mau sharing hari ini, sharing apa ya? Saya cuma mau sharing
bagaimana hidup ini Tuhan membawa saya sejauh ini. Dan mungkin orang bisa melihat misalnya, seseorang, sayalah pribadi, sukses, dikenal orang. Misalnya Pastor Hendy juga sama, teman-teman, oh iya pengusaha, jadi pengusaha yang hebat, pengusaha yang diberkati. Tanda kutip itu dikenal sebagai orang-orang yang sukses. Jadi saya mau sharing tentang excellence sebenarnya. Bagaimana sikap excellent itu yang saya tanamkan dari saya mulai kenal Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa sikap excellent itu ternyata membuahkan banyak hasil dalam hidup saya. Jadi buat saya excellent lebih penting daripada menjadi sukses ataupun besar. Siapa sih yang gak mau sukses ya? Setiap orang pasti pengen sukses, usahanya besar, pengen bertumbuh, pengen jadi terkenal. Pokoknya banyak hal di dalam hidup ini yang kita men-set standar bahwa hidup kita tuh harus punya ini. Sama, saya pribadi juga seperti itu. Saya dulu bilang, saya gak mau merit dulu kalau saya gak punya rumah. Saya gak mau merit dulu kalau saya gak punya kendaraan. Kayaknya ada set tertentu, standar tertentu dalam hidup saya yang dulu saya taruh sebagai set, di mana standarnya jika saya punya ini baru saya akan melakukan hal ini. Itu baik sebetulnya. Jadi usaha yang besar, bisnis yang besar, saya suka lihat teman-teman saya banyak juga yang jadi businessman. Anak-anak muda sekarang apalagi generasi Y ini atau milenial ini banyak banget yang secara financial luar biasa diberkati Tuhan. Saya punya teman-teman di youth di Jakarta. Dia benar-benar pendapatannya luar biasa, gara-gara cuma jual sneakers doang. Ya, jadi milenial sekarang tuh very smart. Jadi benar-benar saya kayaknya kalah banget ya, saya yang usia 46. Wih, luar biasa mobilnya apa, saya melihat standar dunia yang men-set sedemikian rupa kalau disebut berhasil atau sukses, dia punya ini, punya itu, punya list-listnya. Bisa kemana, bisa punya ini, bisa punya itu. Itu gak salah sebetulnya. Jadi saya menyaksikan sendiri. Setiap orang pasti punya desire, punya keinginan, punya mimpi yang besar. Itu gak salah. Betul gak Pastor? Gak salah ya, gak dosa. Jadi sukses itu ada satu hal yang semua manusia ingin capai. Demikian juga saya. Dulu saya kebelat banget kondang, pengen jadi penyanyi. Zaman dulu Asia Bagus, saya ikut Asia Bagus. Karena saya pikir kalau saya punya duit banyak, saya bisa bantu mama saya bisa support, saya nggak harus hidup susah. Tapi Tuhan membawa jalan yang lain ternyata. Dan saya nggak pernah, nggak pernah menyesal kalau Tuhan membelokkan saya sampai sejauh ini. Tetap dia Tuhan yang berkarya dengan luar biasa dan hebat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Setiap orang pengen sukses, punya hebat, pengen punya mimpi yang besar, pengen usaha yang besar. Tapi percayalah saya nggak ngajarin, mungkin Bapak Ibu banyak yang lebih senior dari saya sudah mengalami banyak asam garam di dalam dunia ini. Bagaimana memulai bisnis, bagaimana memulai usaha dari nol. Tapi percayalah, ternyata karena sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Saya baru sadar, oh iya ya, semua hal yang simple things, yang selalu hal-hal yang kecil, tapi kalau itu selalu dilakukan dengan baik, dengan terus upgrading dari hal yang kecil, ternyata Tuhan bisa membuat menjadi besar, katakan amin. Begitu banyak firman, begitu banyak di Alkitab yang menggambarkan bagaimana semua hal yang dimulai dari hal yang kecil. Sama, saya pribadi dulu gak bisa ngomong di depan banyak orang. Saya gak punya papa usia 78, saya gak ada yang mendorong, saya gak bisa ngomong di depan orang. Kayaknya udah keringat dingin, udah gak bisa. Bahkan untuk bicara, untuk sharing gak mungkin deh ngomong belepotan. Tapi saya menaklukkan itu dengan cara saya belajar untuk saya nyanyi dulu awal-awal di singer dulu. Dikomplain nyanyinya kurang bagus, nyanyinya kegedean. Itu saya alami. Dan saya belajar bagaimana dari hal yang kecil saya belajar. Berarti lain kali saya harus mempersiapkan. Kalau saya mau nyanyi, saya nyanyi di depan cermin dulu. Muka saya sejelek apa sih kalau nyanyi di cermin. Itu saya lakukan Bapak Ibu Saudara teman-teman. Jadi ternyata hal yang besar, jika ingin hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan, Alkitab selalu mengajarkan bahwa kita memulai dari segala sesuatu dari yang kecil. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, jangan pernah minder. Saya juga sama. Melayani dari gereja kecil,
nggak disapa, boro-boro, nggak dikenal seperti sekarang. Jadi di penjara-penjara boro-boro ada yang kenal Wawan Yap. Dulu enggak, tapi ya saya belajar menabur dari hal yang kecil. Bagaimana dari kesetiaan dari hal yang kecil itu Tuhan membawa step demi step, langkah demi langkah sehingga akhirnya sampai ada di tempat ini. Demikian juga sama di dalam perusahaan, pekerjaan pasti sama. Semua dimulai dari hal yang kecil. Kita baca dulu firman di Matius 4. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil dari segala biji yang ada. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Matius 4 ayat 31 ayat 32. Itu mengajarkan bahwa kerajaan Tuhan aja, kerajaan Tuhan yang besar, the kingdom of God, diutamakan sebagai hal yang kecil seperti biji sesawi. Saya nggak kupas terlalu jauh karena saya bukan pendeta, tapi saya belajar memahami, oh iya juga ya, segala sesuatu yang kita lakukan dari hal-hal yang kecil itu membuat kita menjadi kuat dan akhirnya bisa menjadi besar. Nah, sama seperti perumpamaan dan contoh bagaimana Tuhan mengetahui akhir dan juga memulai destiny sebuah pohon dari sebuah biji yang kecil. Sama, hidup kita juga harus seperti itu. Bagaimana jika kita memiliki mimpi ataupun hidup yang besar, itu nggak salah. Maka mulai belajarlah dan ahlilah dan pintar untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Saya orangnya detail. Kalau pakai baju, oh pakai ini detail. Saya belajar dari kecil, tapi ternyata itu juga membuahkan hasil-hasil yang bagus. Kayak saya dulu nggak pernah kebayang juga bakal jadi penyanyi. Jadi waktu saya dapat rundown, biasanya kan nggak ngerti kita harus masuk kapan, silam kapan, ngomong kapan, nyanyi kapan. Nah tapi dari kecil dibiasain, oh iya, kamu harus nata baju seperti ini. Nah itu di dalam hal-hal kehidupan sehari-hari pun kita belajar banyak hal. Bahwa itu ternyata bermanfaat dalam hidup kita. Sama dari hal belajar nyanyi kecil dari paduan suara dulu. Saya gak bisa apa-apa dari Celebration of Praise. Saya dari Bandung belajar dulu not angka. Nyanyi dimarah-marahin dulu. Itu saya alamin. Sehingga saya belajar, oh nyanyi yang baik itu seperti ini. Oh bicara yang baik seperti ini. Bahkan seperti sekarang Tuhan memberkati di entertainment di Jakarta, saya MC, nggak pernah kebayang Bapak Ibu teman-teman. Dulu saya minder banget setengah mati. Tapi saya bersyukur bahwa saya mulai belajar, ayo deh. Untuk sebelum nyanyi saya ngomong dulu kayak tadi WL-nya tuh. Ngomong shalom, shalom. Nah itu berat buat seorang saya dulu untuk bicara di depan publik. Tapi bagaimana mengalahkan itu. Belajar hal-hal yang kecil, memperhatikan hal-hal yang kecil. Sehingga waktu Tuhan kasih yang besar, saya gak kaget. Saya tahu bahwa saya sudah memulai dari kecil seperti itu ya. Jadi contohnya waktu kita mau tampil di publik, semua kita harus siapkan dari hal-hal yang kecil. Dari cara kita berpakaian, dari cara kita mau bicara apa, kita mau nyanyi apa. Sama pemain musik teman-teman juga sama. Semua memperhatikan hal-hal yang kecil, bagaimana perpindahan chordnya. Nah sama, dalam usaha, dalam bisnis juga saya yakin. Bagaimana membangun usaha yang besar diperlukan manajemen atau hal-hal yang dari yang kecil ya. Pasti lebih hebat lagi untuk mengutamain bagaimana membuat ini, bendaharanya ada ini. Semua diatur, ditata dengan baik. Dengan sedemikian rupa dari hal-hal yang kecil. Sehingga hal-hal yang besar begitu datang kita menjadi gak kaget gitu ya. Persiapan melayani sama seperti itu. Jadi di dalam proses atau journey menjadi besar itu percayalah yang pertama saya mau bagikan kesetiaan kita harus ada di dalam hidup kita. Kita harus tekun, kita harus taat dari hal yang kecil belajar supaya itu menambah kapasitas kita. Itu membuat kita menjadi kuat. Itu kita belajar dari segala hal, dari kesalahan, dari masalah yang terjadi. Oh tadi kurang ini, kurang itu. Kadang saya habis nyanyi suka nanya, tadi nyanyinya gimana? Saya jelek gak? Saya ngomongnya kecepatan gak? Saya bicaranya gimana? Itu perlu, itu feedback dari lingkungan kita. Jadi makanya belajarlah memperhatikan hal-hal yang kecil supaya kita bisa kuat, kita menjadi besar, kita gak menjadi lengah seperti itu ya. Jadi barang siapa di Lukas 16 ayat 10 berkata barang siapa setia di dalam hal atau perkara-perkara yang kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Firman Tuhan begitu banyak kita dengar saat-saat ini. Begitu banyak mengajarkan kita bagaimana dari hal yang kecil bisa menjadi besar, itu menjadi kita kuat. Ya, excellent bukan masalah kesempatan saja, tapi sikap, attitude, semangat kita ya dalam mengerjakan sesuatu dengan baik terus menerus ya, tanpa lelah,
tanpa henti untuk terus doing something good gitu ya dalam hidup ya. Dan yang menjadi penghambat buat kita, saya sendiri menghambat untuk menjadi excellent adalah menolak teguran ya. Biasanya kan ada ditegur tuh, kayak saya dulu sama mentor saya dulu abis WL, nggak enak nyanyinya, nggak enak worshipnya. Saya pernah gituin, jadi saya udah rekaman tuh, wah saya pede, saya nyanyi. Mimpin worship. Tapi untungnya saya bersyukur bahwa kakak rohani saya, dia pemain piano dan dia memang suka nge-lead worship. Jadi kadang begitu habis orang bilang, oh Wan bagus. Kalau dia enggak, jelek, tadi enggak enak flow-nya, kurang bagus. Nah itu perlu membuat saya sadar bahwa ternyata ada teguran, ada saran yang lebih baik. Tadi kayaknya lu ngomongnya kecepatan deh Wan. Oh, oke, saya akan belajar lebih baik lagi. Jadi di dalam hidup ini ternyata penting sekali bahwa kita memperhatikan yang kecil, tapi kita juga jangan lupa untuk kita merespon teguran ya. Itu penting banget karena itu membuat kita berhasil, kita membuat maju. Salah satu adalah dengan menerima teguran. Jadi menerima masukan kita perlu, yang pertama responnya adalah kita dengar. Oh iya ya, dengar jangan cuman teachable. Saya makanya seneng karena saya juga banyak teman-teman musisi, dia jago sih misalnya banyak orang, dia sih jago Wan, tapi attitude-nya nggak oke. Karena begitu kasih tau tadi kayak salah, oh enggak, selalu membela diri. Nah itu juga nggak baik di dalam hidup apapun profesi kita. Kalau attitude kita, sikap hati kita nggak pernah terima teguran dari orang lain, kita selalu ngerasa benar, itu membahayakan diri kita sendiri. Itu saya alamin. Jadi saya belajar bagaimana untuk mendengar walaupun nggak enak. Ya walaupun kita harus saring ya, pasti beberapa ada yang juga mungkin kasih kesan nggak baik. Wan tadi kayaknya kurang nyanyi, padahal kurang bagus misalnya. Tapi dia nggak jelaskan seperti apa nggak bagusnya. Ya kita harus saring juga apakah dia memberikan masukan yang baik. Tapi teguran ini penting sekali ternyata. Ya jadi di Amsal dibilang 12 ayat 15 ya. Jalan orang lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat ia menjadi bijak. Itu pasti kita sering dengar dalam firman ini ya. Jadi kita harus merespon dengan kita mendengarkan, memikirkan dan berubahlah dengan perlahan-lahan apa yang kurang. Kayak tadi, oh saya nggak bisa ngomong nih, saya biasanya ngomong kecepatan gitu. Saya ngeremnya susah nih karena memang kebiasaan orang Sunda tetetetetet gitu ya. Nah itu dialeknya, saya sulit untuk mengerem dinamikanya. Nah itu saya juga belajar menaklukkan hal seperti itu karena saya ingin memberikan yang terbaik supaya jemaat, Bapak Ibu ataupun misalnya acara yang saya pimpin benar-benar nangkep apa yang saya maksud, apa yang saya bicarakan. Itu saya belajar sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan takut ya. Jadi untuk memulai segala sesuatu, memperhatikan hal-hal yang kecil, kita harus terima juga teguran dari orang lain dan berubah jika bisa ya. Itu yang harus kita tahu. Jadi kita membaca firman begitu banyak contoh ya, seorang yang kecil menjadi besar. Wah kita tahu lah kalau misalnya mau dibahas satu-satu kayaknya kepanjangan. Daud misalnya, kenapa sih Daud disuruh mengembalakan domba-domba dulu, nggak jadi langsung raja ceritanya. Tapi itu mengajarkan supaya dia taat, dia setia. Bagaimana dia menghalau misalnya beruang yang ada waktu dia mengembalakan domba, itu juga bagian dari pelatihan hidupnya dia. Sehingga waktu dia mengalahkan Goliat, dia mampu dan dia nggak menjadi takut. Sama dalam hidup tadi, pencobaan, beban berat, masalah apapun yang kita alami, setiap orang nggak lepas dari itu. Tapi percayalah, bertahanlah dan belajarlah untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang lain. Bahwa itu membuat kita menjadi kuat, katakan amin. Kita menjadi tahan uji gitu ya. Begitu banyak contoh-contohnya ya. Daniel juga, bagaimana cerita Daniel, dia gak menajiskan hidupnya sehingga ia diberikan Tuhan kepintaran, diberikan hikmat 10 kali lipat lebih dahsyat. Itu karena ada harga yang dia bayar, yaitu dia menjadi taat kepada Tuhan. Itu adalah kuncinya. Jadi kita belajar bahwa orang yang excellent sebenarnya gak perlu mempromosikan dirinya sendiri ya. Kadang kan undang saya gak harus seperti itu ya. Karena apa? Karena pasti semua orang akan membicarakan orang itu. Seperti Daniel contohnya. Bagaimana dia dipanggil oleh raja karena kehebatan dia bisa menafsirkan mimpi. Begitu kan Pastor ya. Karena dari zaman itu semua gak ada yang bisa. Tapi bagaimana dia bisa menafsirkan mimpi dan dia bisa diangkat menjadi kepala, luar biasa ya. Jadi orang yang excellent bukan orang yang juga sibuk
membandingkan diri dengan yang lain, karena tiap orang pasti berbeda-beda. Tuhan pasti punya memberikan talenta ataupun karunia-Nya berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi gak usah iri dengan yang lain, kita tetap fokus dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya, tantang diri kita untuk lebih lagi memberi dan juga belajar lebih banyak lagi dalam hal apapun juga. Kita harus belajar untuk memperhatikan hal yang kecil. Apa yang kurangnya tadi, apa yang salah dari yang tadi. Kita harus juga mendengarkan teguran dari orang lain. Itu membuat kita menjadi hidup yang excellent. Ya, yang kedua adalah yang nggak kalah penting adalah antusias. Katakan antusias. Apa sih antusias itu? Antusias itu bisa dibilang ya mati-matian, ya maksimal. Pokoknya artinya optimal, totalitas, itu arti umum ya. Kalau dari firman Tuhan, Pastor Henry pasti ngerti. Mudah-mudahan saya nggak salah, entheos ya. Artinya dari kata en dan theos. En itu ada di dalam dan theos itu Tuhan. Benar nggak Pastor Henry? Betul, jadi ternyata antusias itu ada Tuhan di dalam diri kita, di dalam setiap manusia. Katakan amin. Nah, antusias ini sangat penting juga ya. Wah, aminnya sedikit jadi kelihatan yang antusias sama yang gak antusias. Oh, gak bercanda. Saya mau dengar tepuk tangannya yang antusias dong di tempat ini. Jadi supaya jangan tegang saya ya. Bisa diartikan memaksimalkan diri kita. Antusias itu dimulai kalau menurut saya dari pilihan kita. Bagaimana kita bisa memilih untuk semangat atau tidak semangat ya. Buat saya memimpin sama. Kayak memimpin mau semangat hari ini atau mau kalem gitu ya. Hari ini mau bete atau hari ini. Jadi semua itu tergantung dengan keputusan. Tapi ini sangat penting sekali antusias ini. Ternyata antusias ini, semangat ini memberikan daya tahan dan kekuatan buat kita. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada hari kesusahan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi artinya kalau kita udah sulit, pasti hidupan memang makin kesini makin gak gampang. Tapi jika kita mengeluh, bersungut, gak ada semangatnya, ya pasti tambah sulit. Itu firman sudah mengajarkan, bukan kata saya ya. Nah, saya juga kemarin terus nonton tuh. Mungkin teman-teman Bapak Ibu Saudara pernah nonton juga di Netflix nih. Sekarang lagi lumayan high demand, namanya Thai Cove Rescue. Pernah dengar kan? Jadi penyelamatan ke-12 orang anak Thailand, kisah nyata yang terjebak di gua. Saya nonton karena saya tahu dari anak saya. Padahal anak saya baru 10 tahun. Dad, you should watching this movie. It's very good. Aku, tegang juga. Ternyata 12 orang anak ini masuk ke dalam satu gua. Tiba-tiba ada hujan lumayan deras. Ini terjadi 2018 ya. Dan akhirnya menutup jalan sepanjang 4 km ke dalam gua tersebut. Saya gak cerita bagian ininya, pokoknya Bapak Ibu nonton, bagus deh. Tegang, tapi saya nilai 1 waktu saya nonton itu. Oh iya ya, apa yang membuat mereka bertahan? Pokoknya sampai berbulan-bulan gak ada yang bisa selamatin ini ke-12 anak dan 1 coachnya. Agak dewasa, jadi masih ada anak kecil. Jadi orang tuanya udah mulai mencari kenapa nih kok gak ada anaknya gak pulang-pulang. Ternyata di dalam di pinggir pantai dan ada gua itu sepedanya banyak 12 orang. Oh di situ, jadi akhirnya itu menggembarkan dunia dan akhirnya seluruh dunia mengirimkan penyelam-penyelamnya untuk menyelamatkan ke-12 orang anak ini. Jadi singkat cerita kalau nggak salah 18 atau 20 hari itu perlu waktu. Karena tiap hari saya lihat, wah kasihan juga ya sampai udah nggak makan, cuman minum air dari tetesan hujan yang jatuh dari batu. Pokoknya Bapak Ibu detailnya bisa lihat. Tapi satu hal yang menarik buat saya, yang membuat mereka hidup ternyata adalah antusiasnya. Mereka semangat menyemangati satu dengan lain. Besok ada yang nolong, besok ada yang nolong. Satu bilang, aduh gua udah gak tahan ya, aduh udah pengen masakan mama. Aduh ceritanya ada yang dramatisir, aduh udah nangis-nangis kayaknya besok gak bisa deh. Aku udah kekurangan makan, udah jadi tinggal tulang sama kulit. Dia bilang gak bisa, you pasti bisa besok. Kita bangun ada yang nolongin kita kasih makanan. Itu ternyata kata-kata yang dikeluarkan si coachnya dan teman-teman yang lain itu membuat perubahan yang besar. Saya menilai, oh ternyata orang yang antusias ini, orang yang semangat ini benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Sama di dalam gereja juga. Kita paling seneng ya kalau ketemu teman singer lah, teman WA atau siapapun yang kayaknya punya semangat, punya marwahnya, ada spiritnya gitu. Jadi nggak cuma diajakin, oh ya udah deh, nggak ada flat gitu, nggak ada rasa. Tapi bagaimana kalau kita itu ya
saya nggak mengajarkan semua orang harus memang jadi pecicilan semua. Kayaknya tiap orang kan berbeda ya. Tiap orang punya karakter, punya kepribadian yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi yang saya maksud adalah antusias. Mengerjakan segala sesuatu dengan kesungguhan, dengan sukacita. Ternyata itu memberikan kekuatan. Kalau orang dunia aja yang gak kenal Tuhan, yang gak ngerti bahwa Tuhan ada di dalam kita, entheos itu. Dia bisa menyemangati temannya yang supaya bisa hidup dan akhirnya mereka semua diselamatkan dengan waktu yang lama. Saya percaya ini juga jadi kekuatan buat kita bahwa antusias ini, semangat itu harus ada di dalam setiap anak-anak Tuhan. Katakan amin. Dan tepuk tangannya pasti lebih seantusias lagi hari ini. Luar biasa. Ya, kalau semangat pendetanya juga biasanya semangat ya. Apalagi saya baru kali ini sharing nih, Pastor, jadi kayaknya agak grogi juga. Nah, sebab di firman antusias itu memberikan dorongan, memberikan daya tahan tubuh. Kita bisa baca di Amsal 24 ayat 15 ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan rebah dalam bencana. Dalam Alkitab banyak diceritakan juga contoh-contoh orang yang semangat, yang kayaknya kekeh gitu, ngotot. Ya, kita lihat bagaimana si Bartimeus tuh yang manggil-manggil Tuhan dari kejauhan, yang buta. Akhirnya dia disembuhkan karena apa? Karena semangatnya. Coba kalau dia pendiam, dia diam aja. Dia pikir Tuhan tahu kan masalah dia buta. Tapi ternyata Tuhan juga mau sesekali dari hidup kita tuh bisa reach out him gitu. Kita bisa manggil dia, Tuhan tolong saya. Ada semangat dalam hidup ini supaya kita ditolong Tuhan. Katakan amin. Ya, itu kita bisa baca di dalam firman Tuhan. Bagaimana juga si Zakheus juga sampai naik ke atas pohon supaya mencari Tuhan dan bisa manggil-manggil supaya dia bisa makan sama Tuhan. Itu juga dari usaha, itu dari semangat. Coba kalau nggak ada semangat dia nggak mungkin melakukan hal itu. Begitu banyak contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Ya, jadi percayalah keexcellent kita, keberhasilan kita itu bukan karena skill saja, tapi ditunjang oleh hal-hal yang dituntut dari kita. Ya toh Pak, belajar memperhatikan hal-hal yang kecil. Bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Bertanggung jawab supaya Tuhan ketika memberikan perkara yang besar kita sudah menjadi siap. Terima teguran juga, itu menjadi kekuatan buat kita. Dan yang kedua adalah tetap semangat apapun keadaan kita. Dan semangat juga di dalam menghadapi badai dan cobaan. Benar gak sih? Orang yang semangat walaupun itu misalnya orang yang penuh sukacita, biasanya lebih enak dilihat ya daripada orang yang bete, yang lagi ngalamin masalah. Memang mungkin perlu waktu 1-2 hari, tapi putuskan hari ini. Bapak Ibu Saudara teman-teman, jika kita dalam keadaan buruk pun tetaplah berusaha untuk kita semangat di dalam hidup ini. Supaya ada fire-nya. Kalau orang dunia aja dibilangnya ada apa sih? Aura ya. Bisa dibaca auranya harus bagus. Nah, biarlah setiap anak-anak Tuhan punya aura yang baik. Semangat, antusias di dalam menghadapi hidup. Karena kita tahu bahwa kita tuh gak pernah sendiri. Ada Tuhan Immanuel yang menyertai kita. Dia kepastian kita, dia pengharapan kita. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi itulah yang saya mau bagikan. Jadi apapun yang kita perbuat, firman Tuhan bilang perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang saya pegang sampai hari ini. Kalau saya dikasih tugas, pokoknya saya dengerin lagu. Sama, mau rekaman saya bayar lebih harga. Karena kita percaya, saya lihat banyak orang-orang yang berhasil karena dia membayar banyak harga yang lebih jauh daripada orang lain. Jadi gak ada kata terlambat untuk kita. Kalau kita doing something, make sure bahwa itu maksimal dari kita. Dengan semangat, kerjakan dengan sungguh hati. Perhatikan hal yang kecil dan juga lakukan dengan antusias. Itu membuat saya ada sampai hari ini. Saya dulu suka ada nanya, Wan pernah gak sih lu kok gak pernah kelihatan sedih? Ya puji Tuhan lah. Kalau masalah selalu ada ya. Tapi bagaimana saya tetap bisa tetap tersenyum ya. Karena saya tahu bahwa saya bilang buat apa juga saya kasih muka jelek kalau saya dalam keadaan masalah. Belum tentu ada orang yang nolong saya. Lebih baik saya kasih muka happy, orang supaya happy juga. Kita memberikan energi buat banyak orang dan saya percaya bahwa Tuhan itu menolong saya. Dan betul saya gak pernah kehabisan pertolongan dari Tuhan. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi itu saja jika ingin disimpulkan. Tetaplah untuk kita memperhatikan yang kecil, setia terhadap hal-hal yang kecil. Percayalah Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Dan kedua, antusias dalam hidup. Semangat ya mengerjakan dalam banyak hal. Ya, jika kita ingin tetap antusias, perhatikanlah habit kita, kebiasaan kita. Ya, apa yang kita tonton, apa yang kita konsumsi itu juga sangat mempengaruhi. Zaman sekarang makin bahaya ya. Dengan AI ini saya banyak
dapat parenting class karena anak saya masih kecil, saya nggak tahu sih kedepannya seperti apa nanti. Tapi ternyata internet ini berbahaya sekali, banyak sekali masukan-masukan informasi yang sebelum waktunya anak saya terima dia udah terima. Jadi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi percayalah itu membuat saya tetap belajar terus memperhatikan, oh iya ya dia kenapa attitude-nya, oh dia kenapa ya. Karena saya harus aware dengan keadaan sekarang. Begitu banyak hal-hal yang berubah dunia ini, tapi kita juga harus berubah, harus belajar terus dan belajar terus memperhatikan hal-hal yang kecil, memperhatikan apa yang Tuhan percayakan, memperhatikan perkara-perkara yang kecil supaya ketika perkara yang besar ada di tangan kita, kita sanggup memanage ya, kita sanggup melakukan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saja yang mau saya sharingkan. Mari kita sama-sama kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan mengingatkan kami semua untuk kita belajar dan pintar untuk melakukan hal-hal yang kecil dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan dengan ketaatan kami percaya bahwa kami mampu menghadapi setiap masalah dalam hidup kami. Apapun keadaan kami juga dengan sikap hati yang baik, dengan antusias, dengan semangat Tuhan. Karena kami tahu kekuatan-Mu ada di dalam firman-Mu. Dalam sukacita ada kekuatan. Dan pengharapan-Mu adalah janji yang termaterai untuk setiap kami. Kami bersyukur buat malam hari ini. Buat sharing malam hari ini, biarlah ini jadi kekuatan buat kita semua yang menghadapi masalah, yang menghadapi pergumulan. Tuhan tahu dan Tuhan tetap memberikan kami ketaatan, kesetiaan supaya menambah kapasitas kami, hidup kami menjadi lebih lagi excellent, lebih menjadi berkat lagi buat banyak orang, melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Ini kerinduan kami Tuhan, anak-anak-Mu, berikan kekuatan buat kami, bagi-Mu pujian kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur buat worship night malam hari ini. In Jesus name we pray, amen. Dekapkan tangan di dada. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. I have